puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Hati Nurani yang akan kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang keempat sampai pasalnya yang keenam di sana. Karena hari ini bacaan Alkitab kita adalah di kitab Yeremia pasal yang keempat sampai pasalnya yang keenam. Dan judul renungan saya beri judul Hati Nurani. Hati nurani adalah pengetahuan tentang benar dan salah yang menolong kita untuk mengerti perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hati nurani ini juga berfungsi sebagai pendorong kepada seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan juga hati nurani ini akan menjadi pengingat bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-94 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Mazmur 94 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-11 dikatakan, "Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dialah yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dialah yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dialah yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setiap orang memilih hati nurani. Setiap orang memiliki hati nurani, tetapi tidak semua orang memiliki hati nurani yang murni atau hati nurani yang benar. Nah, hati nurani yang murni akan selalu peka dan sadar sehingga dia dapat merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak benar. Nah, ayat yang menjadi renungan kita saat ini di kitab Yeremia kita akan lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15 di sana. Yeremia berkata, "Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka," firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat renungan firman Tuhan kita saat ini, kita akan dapat belajar dan melihat dari kehidupan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeremia di pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15 ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pada waktu itu bangsa Israel mereka tidak memiliki hati nurani. Tidak memiliki hati nurani lagi ketika Tuhan menegur dan memberi peringatan-peringatan kepada mereka melalui nabi-nabi. Dan itu sebabnya di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat Nabi Yeremia berkata, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Ada banyak peringatan Tuhan, ada banyak pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka berada di jalan yang salah. Dan kalau kita melihat di pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6 ini, berulang kali Nabi Yeremia
menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan, bahkan peringatan di mana Tuhan akan menghukum mereka. Kalau kita melihat di pasal yang ke-6 ini, judul perikopnya adalah malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Bahkan kalau kita membaca di ayatnya yang pertama di sana, Tuhan menyuruh mereka untuk lari. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Keren. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan sudah memberi peringatan kepada mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk melarikan diri dari apa yang akan menimpa kehidupan mereka. Nah, tetapi di sini kita melihat bangsa Israel menolak, bahkan mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yeremia, sehingga Yeremia mengatakan mereka tidak memiliki, mereka sama sekali tidak merasa malu. Merasa malu adalah satu perasaan yang merasa malu sama dengan tidak memiliki hati nurani lagi. Hilang perasaan malunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mengerti bahwa iman dan hati nurani kita harus selalu waspada. Kenapa kita harus selalu waspada? Di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, kita tahu ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami, dan ada banyak hal yang akan mempengaruhi iman dan hati nurani kita. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius untuk selalu mendengarkan suara hatinya. Itu kalau kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk selalu mendengar suara hatinya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hati nurani atau suara hati adalah suatu gambaran dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan peringatan-peringatan Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar supaya kita mendapatkan hati nurani yang murni itu? Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantat dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa maksud ini? Bagaimana agar supaya kita mendapatkan hati nurani yang murni itu? Kita mendapatkan hati nurani yang murni bukan karena kita
berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, tetapi hati nurani yang murni itu akan kita miliki ketika kita datang percaya sungguh kepada Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan kehidupan kita, itulah kita akan memiliki hati nurani yang murni. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, biarlah kita mau tetap hidup takut akan Tuhan. Dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup percaya kepada Tuhan tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, maka hati nurani kita itu akan menjadi seperti kita tidak akan merasakan lawatan Tuhan. Kita tidak akan merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah di hari-hari ini kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau terus waspada dengan hati nurani yang ada di dalam kehidupan kita. Agar supaya kehidupan kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, membentuk kehidupan kami, membawa kami untuk lebih dekat lagi. Dan Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami agar supaya kami memiliki hati nurani yang murni di hadapan Engkau. Dan Tuhan, kiranya memberkati kami GPDI El Shaddai Magelang dan melindungi kami. Tuhan, menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga buat kasih dan kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan senantiasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.